Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Mutmainah. Saya akan mulai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, para peserta seminar online kali ini di Analog Teacher of Learning. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Analog Teacher of Learning yang memberikan saya kesempatan dan mengundang saya untuk mengisi materi malam ini. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan literasi, bagaimana cara mendesain literasi, tentu ada latar belakang yang melatar belakangi. Nah, apa sih latar belakangnya? Yang pertama itu lingkungan belajar memegang peran penting dalam menciptakan pembelajaran efektif. Kalau pembelajaran Bapak Ibu ingin diresapi, ingin disukai sama siswanya, maka desainlah lingkungan belajarnya. Bagaimana cara mendesain lingkungan belajar? Nah, manfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk sudut baca, pengolahan siswa, perabot kelas, dan karya siswa yang perlu dikelola untuk bersinergi mendukung aktivitas pembelajaran. Tentu hal ini akan lebih mudah kita pahami dengan kata literasi. Sharing sesi ini saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya nanti ketika mengikuti sharing sesi ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan beragam sumber belajar yang tersedia di dalam maupun di sekitar sekolah Bapak Ibu, termasuklah sudut baca. Kemudian menyusun alternatif pengaturan tempat duduk siswa, memilih jenis pengolahan siswa yang cocok dengan kegiatan pembelajaran, dan melakukan pemajangan karya siswa sehingga bermanfaat untuk sumber belajar. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mencapai tujuan itu, maka kita harus tahu dulu makna dari literasi. Kata orang kalau tidak kenal maka tak sayang, gitu kan. Maka kalau tak tahu makna dari literasi, tidak bisa mewujudkan literasi itu seperti apa, khususnya dalam pendesainan kelas. Literasi sendiri, Bapak Ibu, merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis. Nah, membaca yang bagaimana? Membaca yang dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang terkait bahasa, numerasi, maupun proses untuk menjadi sebuah pengertian. Sementara itu, kalau menulis adalah mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian tersebut. Nah, untuk literasi sendiri banyak jenisnya. Slide selanjutnya ya Pak. Ini slide-nya belum berputar, oke. Ada 6 literasi yang dikenalkan dan disosialisasikan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Menengah, ataupun Menengah Atas. Yang pertama, literasi baca tulis. Apa sih literasi baca tulis itu ya kan? Kita harus tahu dulu. Nah, literasi baca tulis adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang bersifat tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Nah, yang kedua itu ada literasi numerasi. Nah, yang dimaksud dengan literasi numerasi ini merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktik dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada literasi sains. Nah, literasi sains ini merupakan kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita, serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Selanjutnya, seperti yang kita bahas tadi di awal, sebelum mulai ada namanya literasi digital. Saya di Medan, Bapak Ibu di tempat masing-masing, seperti Pak Samsidin tadi berada di Sulawesi Selatan, bisa berkomunikasi, bisa tatap muka seperti ini. Itu merupakan produk dari literasi digital. Nah, apa sih literasi digital itu? Nah, literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Kemudian ada namanya literasi finansial. Nah, literasi finansial ini merupakan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep,
resiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi ini yang sedang didongkrak oleh Kementerian Agama khususnya, yaitu moderasi beragama, merupakan produk dari literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, apa sih sebenarnya literasi budaya dan kewarganegaraan? Literasi dan budaya dan kewarganegaraan merupakan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, setelah kita memahami konteks literasi, kita tahu jenis dari literasi, maka kita akan mudah untuk membuat faktor pendukung. Kemudian faktor apa saja yang bisa menciptakan lingkungan belajar itu efektif. Nah, salah satunya adalah mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Apa sih maksudnya ini ya kan? Ramah literasi. Sedangkan di sekolah sekarang ada ramah anak namanya, gitu kan? Nah, itu merupakan produk dari pengembangan literasi itu sendiri. Nah, kita kenal dulu lingkungan fisik ini apa. Lingkungan fisik merupakan hal pertama yang dilihat dan dirasakan oleh warga sekolah, baik guru, siswa, maupun kepala sekolah, ya kan? Kemudian seperti Bapak Sarifudin ini TU, nah itu kan termasuk dari warga sekolah. Nah, lingkungan fisik ini perlu dilihat ramahnya, kondusifnya, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang efektif. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah, dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Nah, untuk ruang pimpinan, misalnya gitu kan, bisa juga dipasang pajangan karya untuk menunjukkan pengembangan budaya literasi. Atau di sudut-sudut sekolah, di sudut-sudut kelas bisa dibuat sudut baca. Atau di koridor sekolah bisa dibuat pajangan karya yang memang menampilkan hasil karya siswa itu sendiri. Gitu. Nah, hasil karya ini memiliki standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini harus dipahami oleh warga sekolah. Dengan menciptakan kondisi lingkungan fisik yang ramah literasi ini, harapannya akan terjadi pembelajaran yang efektif. Kalau udah pembelajaran itu efektif, tentu imbasnya kepada pemahaman siswa yang akan meningkat, kan? Nah, selain mengkondisikan lingkungan fisik, ada juga beberapa faktor yang lain, yaitu mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Kita akan lihat ini. Lingkungan sosial dan afektif ini dibangun melalui model komunikasi dan interaksi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti yang berprofesi sebagai guru atau sebagai dosen, diharapkan bangunlah komunikasi kepada siswa. Jangan ada jarak antara kita gitu rasanya ya kan, sehingga komunikasi dan interaksi yang baik itu merupakan komponen yang harus ada ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan sebuah pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Nah, selain itu, lingkungan sosial, menciptakan lingkungan sosial dan afektif itu bisa melalui penghargaan. Jadi anak-anak didik Bapak Ibu yang berprestasi ataupun yang kurang berprestasi itu bisa diberi penghargaan. Melalui apa? Melalui festival-festival buku misalnya, atau membuat lomba poster, mendongeng, melakukan karnaval tokoh dalam buku cerita. Nah, hal ini semua dilakukan untuk mewarnai literasi yang ada di lingkungan sekolah terkait dengan lingkungan sosial menjadi sebuah perayaan yang akan diperingati sepanjang tahun. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memulai ini bisa juga dimulai dari melakukan kegiatan di pagi hari seperti
pada saat upacara bendera setiap minggu atau menghargai kemajuan peserta didik di segala aspek. Maksud tadi prestasi yang dihargai bukan hanya akademis gitu ya kan, tetapi non akademis juga. Nah, hal ini juga bisa berlangsung ketika Bapak Ibu menggunakan komunikasi dan interaksi yang baik. Jangan Bapak Ibu men-judge atau mendikte siswa Bapak Ibu yang kurang mampu secara akademik dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas dikeluarkan, misalnya bodoh, gitu kan? Atau belajar kamu sana, gitu kan? Malas banget belajarnya. Nah, itu hindari komunikasi yang seperti itu. Nah, faktor yang ketiga yaitu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Pak, ini sepertinya belum terbantu. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana sih menciptakan lingkungan fisik, ya kan, yang literasi, lingkungan sosial yang literasi dan afektif. Ini berkaitan dengan erat dengan lingkungan akademis. Nah, hal ini dapat dilihat dari bagaimana Bapak Ibu melakukan perencanaan pada saat mengajar. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah pada saat pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini sebaiknya ada dukungan dari sekolah untuk memberikan alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran literasi. Misalnya membaca nyaring selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau membaca senyap selama 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau juga menunjang kemampuan guru dan staf untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, misalnya mengunduh modul-modul literasi yang diterbitkan oleh Diktorat SD, SMP maupun SMA sebagai bahan bacaan yang dapat mendukung gerakan literasi di sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah mengetahui apa sih pengertiannya, kemudian faktor pendukung untuk meningkatkan literasi di sekolah, dimulai dari faktor fisik, kemudian dimulai dari faktor komunikasi dan interaksi, yang terlibat dalam faktor sosial, dan yang terakhir mendukung warga sekolah untuk tetap mengakses dan menambah pemahaman terkait dengan literasi ini. Nah, literasi dalam lingkungan pembelajaran yang efektif itu dapat memperhatikan yang pertama keragaman sumber belajar. Nah, keragaman sumber belajar ini bisa dilihat dari maaf Pak, suara saya kok mantul ya? Matikan suara laptop satunya, Bu. Sudah saya matikan. Nggak pakai loudspeaker, Bu. Kecilkan aja, Bu. Oke, sudah saya kecilkan. Oke ya, saya lanjut. Bu. Oke, saya lanjut. Nah, lingkungan belajar yang efektif itu bisa yang pertama memperhatikan keragaman sumber belajar. Jadi Bapak Ibu semua, keragaman sumber belajar itu bukan hanya buku gitu ya kan. Banyak sumber belajar yang bisa kita gunakan. Banyak sumber belajar yang bisa kita gunakan. Mohon maaf Ibu Dr. Mer. Sepertinya suara saya mantul. Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bu, mantul. Oke, terima kasih Bu. Nah, saya ulang. Lingkungan belajar yang efektif itu bisa kita perhatikan dari keragaman sumber belajar. Jadi sumber belajar itu bukan hanya buku Bapak Ibu semuanya. Banyak lingkungan bisa kita jadikan sumber belajar, ya kan? Kemudian sumber belajar bisa didapat dari magazine, dari majalah, dari internet, bahkan dari Bapak Ibu sendiri, itu bisa menjadi sumber belajar. Nah, salah satu yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, yaitu mengumpulkan buku-buku, baik buku teks sekolah, atau buku bacaan lain yang mendukung pembelajaran di satu tempat, baik itu di sudut, di tengah, maupun di belakang kursi siswa. Nah, itu disebut dengan sudut baca. Serta pemanfaatannya juga bisa berlaku untuk pengaturan meja siswa.
Kemudian bisa juga melalui pengelolaan siswa. Dan yang terakhir adalah pajangan karya siswa. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang bisa kita jadikan contoh ketika kita ingin mendesain lingkungan belajar kita yang kaya dengan literasi, ya kan? Nah, ternyata warga sekitar sekolah juga bisa menjadi sumber belajar. Seperti yang ditunjukkan pada foto yang ada di sebelah kanan itu, siswa sedang melakukan wawancara kepada bapak pencari ikan. Kemudian tanaman di sekolah juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Banyak kaya tentang sumber belajar ini. Nah, tadi yang kedua adalah pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk seperti ini, kalau dulu klasikal, kalau di Medan tempat duduknya itu baris berbanjar, ya kan? Guru itu harus ada di depan. Lalu di bangku kursi siswa itu dibagi menjadi 4 dan ke belakang ada 4 atau 5 bangku lagi. Nah, itu secara klasikal. Mungkin dengan pengaturan tempat duduk ini bisa diformulasikan, ya kan, dengan model U, model O, model L, model berhadapan. Nah, bisa juga yang awalnya guru di tengah itu menjadi gurunya di samping atau di belakang sudut. Nah, seperti yang ada pada gambar nomor 2 sebelah kanan slide. Nah, selain itu, ini juga ada beberapa contoh pendataan desain ruang kelas untuk memudahkan siswa dalam berliterasi. Jadi, Bapak Ibu, saya singkat dari penjelasan saya tentang pengaturan tempat duduk. Syaratnya itu ada MIA. Apa itu MIA? MIA itu merupakan pertama mobilitas siswa guru. Ketika Bapak Ibu ingin mendesain tempat duduk siswa, mendesain ruang kelas yang berliterasi, kan dimulai dari tempat duduk, maka perhatikanlah mobilitas siswa guru. Perhatikan gerak siswa, perhatikan gerak guru. Apakah tempat duduk yang Bapak Ibu atur itu membuat siswa bisa bergerak nyaman, berinteraksi dengan siswa lainnya, dan berinteraksi dengan gurunya. Ataupun sebaliknya, apakah guru bergerak nyaman untuk berinteraksi dengan siswanya. Nah, kemudian ada interaksi antar siswa. Apakah pengaturan tempat duduk ini bisa menghambat siswa berinteraksi antar siswa? Kalau terhambat interaksi antar siswa, maka ada kesalahan dalam pengaturan tempat duduk. Dan yang terakhir ada akses ke sumber belajar. Siswa mudah untuk mencapai sumber belajar yang telah Bapak Ibu sediakan. Nah, pengaturan tempat duduk ini harus memenuhi 3 kriteria atau memenuhi syarat ini. Syarat MIA, diingat ya Bapak Ibu ya, MIA. MIA, M-nya itu mobilitas siswa guru, I-nya interaksi antar siswa, A-nya akses ke sumber belajar. Nah, selain pengaturan tempat duduk tadi, yang kedua ada jenis pengelolaan siswa. Nah, kalau dulu secara klasikal, guru sering menerapkan pengelolaan siswa itu secara individual. Jadi guru banyak melakukan ceramah, metode konvensional, siswa banyak mendengar. Nah, kalau untuk mendesain kelas literasi ini, maka guru harus memperhatikan pengelolaan siswanya, baik diterapkan secara individual, pasangan, kelompok, ataupun klasikal. Nah, pastikan juga Bapak Ibu bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu merupakan kegiatan pembelajaran yang ramah anak, ya kan? Misalnya siswa tidak diremehkan, tidak dibiarkan saling mengejek di antara siswa lain, apalagi pada saat Bapak Ibu melakukan diskusi kelompok. Nah, interaksi antar siswa ini harus jelas Bapak Ibu berikan supaya pengelolaan siswa yang tepat bisa mendukung pembelajaran Bapak Ibu untuk mencapai tujuan dari apa yang Bapak Ibu buat pada materi yang Bapak Ibu ajarkan.
Nah, selain pengaturan tempat duduk, jenis pengelolaan siswa, serta memperhatikan kegiatan pembelajaran yang ramah anak, ada juga namanya pajangan karya siswa. Nah, dalam desain kelas literasi, pajangan karya siswa ini merupakan hal yang salah satu hal yang wajib Bapak Ibu perhatikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan karya siswa itu ya kan? Nah, karya siswa adalah hasil kerja siswa akibat penugasan dari guru dalam satu mata pelajaran. Bukan hanya kerajinan tangan atau prakarya. Nah, karya siswa ini bisa saya contohkan, misalnya untuk pelajaran IPA, hasil laporan percobaan IPA, kemudian karangan, puisi, penyelesaian suatu masalah dalam matematika, laporan hasil wawancara dalam pelajaran IPS, dan beberapa hal yang terkait pajangan siswa lainnya. Nah, tujuan dari pemajangan hasil kerja siswa ini antara lain untuk memotivasi bagi siswa yang belum baik. Kemudian memberikan apresiasi, yaitu penghargaan bagi siswa yang bersangkutan, yang telah berhasil membuat pajangan karya, baik itu laporan percobaan, puisi, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir sebagai umpan balik dan komunikasi atau alat atau media komunikasi siswa. Nah, Bapak Ibu semuanya, syarat dari pemajangan karya siswa ini saya singkat dengan namanya masuk. Ya, kalau tadi pengaturan tempat duduk namanya MIA, sedangkan untuk pajangan karya siswa namanya masuk. N-nya motivasi, A-nya apresiasi, S-nya sumber belajar, U-nya umpan balik, dan K-nya komunikasi. Nah, selain masuk ini, Bapak Ibu, untuk pajangan karya siswa ini harus juga memperhatikan tinggi pajangan. Nah, tinggi pajangan karya ini hendaknya dalam jangkauan siswa untuk melihat hasil kerja siswa yang berupa hasil eksplorasi lebih menginspirasi. Misalnya karangan daripada jawaban soal ulangan, karena soal biasanya sama dengan jawaban pun cenderung sama. Nah, kalau ini terjadi pada mahasiswa, maka pajangan karya mahasiswa bisa juga dipajangkan dalam bentuk explainer. Jika penugasan berupa menulis laporan penelitian diunggah dalam Google Drive atau media sosial. Nah, ternyata selain masuk, bagaimana kita memajang teknik pajangannya pun juga kita harus perhatikan. Apakah pajangan itu dapat dijangkau siswa atau tidak. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tadi kita telah mengetahui dalam mendesain kelas literasi itu, selain pengaturan tempat duduk, pengelolaan kelas, kemudian pemilihan sumber belajar, kita juga harus memperhatikan pajangan karya siswanya. Oke, slide berikutnya, Pak. Nah, kita sudah sampai kesimpulan ini, Bapak Ibu. Di sini saya telah memetakan bagaimana cara mendesain kelas dari ke 5 topik tadi. Misalnya topik sumber belajar. Jika konteksnya siswa, maka kita bisa melihat kemudahan mengakses sumber belajar tersebut. Kemudian akses tersebut dari mana gitu kan? Ini dari berbagai sumber belajar lainnya seperti buku, majalah, peta,
bola dunia, maupun alat peraga. Kemudian kita lihat sumber belajar dari pajangan karya dan gambar bisa diperoleh dari poster. Kemudian label pada perabot kelas atau benda lain untuk menambah kosakata. Sudut baca di lingkungan sekolah bisa diisi dengan buku bacaan yang menarik dan membuat siswa tertarik menjadi sumber belajar. Kemudian pengelolaan kelasnya, kegiatan siswanya ada secara klasikal, contohnya adalah penyampaian informasi, tujuan pembelajaran, baik melakukan ceramah atau secara berkelompok, contohnya melakukan percobaan, atau secara berpasangan, contohnya melakukan simulasi wawancara, dan secara individu menuliskan pengalaman pribadi. Begitu juga untuk pengaturan tempat duduk. Dan slide selanjutnya, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah grafik Matthew. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan kelima hal tersebut di dalam kelas Bapak Ibu, maka di sini bisa kita lihat bahwasannya perkembangan kemampuan membaca anak menurut si Matthew itu masih tergolong rendah dan sedang. Jadi mulailah Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini mendesain kelas Bapak Ibu berdasarkan 5 karakter yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, Pak. Nah, dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 1-5 masih menggambarkan perkembangan kemampuan membaca anak itu per kata, per menit, untuk berbagai kelas. Sedangkan grafik yang merah tadi menggambarkan 10% anak dengan kemampuan membaca rendah. Grafik hijau menggambarkan 10% anak dengan kemampuan membaca sedang. Dan terlihat bahwa semakin lama semakin tinggi kelasnya, perbedaan kemampuan membaca semakin besar. Nah, hal ini berarti anak yang lamban membaca pada kelas awal akan mengalami kegagalan yang semakin parah pada kelas berikutnya. Diharapkan Bapak Ibu nanti bisa melakukan literasi melalui desain kelas literat ini dengan memperhatikan 5 karakteristik yang saya sampaikan tadi, bisa merubah grafik yang telah dibuat si Matthew ini. Bahwasannya kemampuan anak lamban membaca yang termasuk dengan berliterasi dengan mengadakan 10 menit atau 15 menit membaca senyap atau membaca nyaring sebelum pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca anak. Begitu juga dengan kemampuan literasi lainnya. Oke Pak, saya rasa next. Habis ya? Jadikanlah kelas Anda menjadi kelas literasi sehingga menjadi salah satu bentuk upaya memajukan perkembangan literasi siswa. Next, Pak. Saya rasa cukup ini ya. Oke, thank you Bapak Ibu semuanya. Berikut adalah pemaparan saya.